Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas, SD Islam Al-Husna, Bekasi Selatan. Anak-anakku yang Ibu Guru sayangi, sebelum kita mulai belajar, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Tengadahkan tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anakku, hari ini di hari pertama kita mulai belajar. Tentu saja kita akan belajar di tema yang pertama atau tema 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Dan kita tentu saja masih di subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Nah, di tema 1 ini pertama kali kita belajar, apa yang akan kita pelajari? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia kali 3.1, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita juga akan belajar tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, sekarang simak penjelasan Bu Guru ya. Di sini ada gambar seorang anak, ya. Tahu nggak sih bahwa suatu teks itu terdiri atas beberapa paragraf? Dia bertanya-tanya, ya. Suatu teks itu terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf tersebut memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, sekarang kita akan mempelajari gagasan pokok itu apa sih? Dan kalau gagasan pendukung itu apa ya? Nah, sebelum kita mulai, Bu Guru ingin menjelaskan terlebih dahulu. Suatu teks itu terdiri atas beberapa paragraf. Ini yang dimaksud teks itu adalah sebuah bacaan. Nah, di dalam bacaan itu ada beberapa paragraf. Bu Guru yakin kamu sudah belajar di kelas 3, ya kan? Yuk, sekarang kita lanjutkan. Nah, pengertian dari gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks yang disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Bagaimana penjelasan tersurat dan tersirat? Mari kita lihat di sini. Secara tersurat itu artinya bahwa gagasan pokok itu dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, ataupun di bagian awal dan akhir paragraf tersebut. Nah, secara tersirat, gagasan pokok itu dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf tersebut. Ya, kita bisa menyimpulkan yang bagian mana gagasan pokok atau gagasan penjelasnya itu jika sudah membaca seluruh kalimat. Oke? Yuk, sekarang kita akan belajar tentang pengertian daripada gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung itu adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Ya, pahami, gagasan pendukung itu adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Ya, awas, di sini ada kalimat penjelas dan gagasan pendukung. Ya, perhatikan. Terus maksudnya apa ini? Maksudnya adalah jika dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama di awal atau di akhir paragraf, maka kalimat-kalimat lainnya itu
bisa dikatakan sebagai kalimat penjelas. Bisa dipahami penjelasan Bu Guru? Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks? Yang pertama tentu saja adalah dengan membaca teks dengan seksama. Ya, bacalah teks dengan seksama. Kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dengan membaca teks dalam hati. Membaca dalam hati itu artinya membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Oke, selanjutnya adalah dengan mencermati setiap kalimat. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Kemudian temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Yuk, kita lihat contohnya. Nah, contoh berikut ini di sini adalah ada suatu teks. Teks ini terdiri dari satu paragraf. Teks atau bacaan ini terdiri dari satu paragraf. Ya. Judulnya adalah batik. Nah, ini kalimat pertama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kalimat berikutnya, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, ini adalah contoh gagasan pokok secara tersurat karena kalimat utama berada pada awal paragraf, sedangkan kalimat-kalimat setelahnya merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Ya. Mari kita lihat kalimat utamanya. Ini adalah batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asal Indonesia. Dan kalimat-kalimat selanjutnya ini adalah kalimat penjelas. Ya, kain batik yang dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Kemudian kain batik berasal dari Pulau Jawa. Oke, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, ini kalimat yang terakhir ini, kalimat-kalimat berikut setelah kalimat utama disebut dengan kalimat penjelas. Nah, dari paragraf ini, dari teks ini, kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya ternyata terletak di awal kalimat, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, kalimat selanjutnya ini disebut dengan kalimat penjelas, ya, atau disebut dengan gagasan pendukung. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya dengan kalimat gagasan pendukung dan kalimat penjelas ini, pada gagasan pendukung hanya inti kalimatnya saja. Jadi kalimatnya tidak harus sama, tetapi artinya sama. Ya. Cara membuat kain batik di sini dijelaskan pada kalimat penjelas. Kain batik yang dihasilkan caranya dengan dilukis atau dicetak menggunakan malam. Jadi ini merupakan penjelasan daripada kalimat utama atau gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukung terdapat pada kalimat penjelas kedua, yaitu tempat asal kain batik. Ya kan? Kemudian persebaran kain batik di luar Pulau Jawa. Nah, ini tidak perlu kamu menuliskan keseluruhan kalimat penjelas yang ada di sini. Cukup hanya gagasannya saja atau inti kalimatnya saja. Ya, bisa dipahami ya, Nak ya? Baiklah, yuk sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan
memahami tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo ingat kembali. Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, uraian atau informasi tambahan pada suatu teks itu disebut dengan gagasan pendukung. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu terletak pada fungsi dari setiap gagasan. Ya, kita lihat di sini. Jadi gagasan pokok itu merupakan inti dari paragraf tersebut. Dan gagasan pendukung itu adalah penjabaran dari gagasan pokok paragraf tersebut. Ya, penjabaran dari gagasan pokok sebuah paragraf atau teks. Bisa dipahami ya perbedaannya itu. Jadi gagasan pokok itu adalah inti, sedangkan gagasan pendukung itu adalah penjabarannya. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan belajar ke gagasan pokok dan gagasan pendukung dinyatakan dalam sebuah bentuk peta pikiran. Sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan peta pikiran itu? Apa peta pikiran itu? Nah, kita lihat di sini ada sebuah ilustrasi seseorang yang sedang membuat gambaran, nah, kemudian ditarik garis, ya kan? Ya, ini yang di tengah ini adalah bisa dikatakan sebagai inti dari sebuah permasalahan atau inti dari teks, ya. Dan di sekelilingnya ini adalah penjelasnya atau gagasan pendukungnya, kalimat-kalimat penjelasnya atau pendukungnya. Nah, peta pikiran itu artinya adalah sebuah gambar tentang ide atau informasi dalam sebuah kotak peta pikiran yang saling terhubung secara terorganisir dengan garis. Jadi terhubung dengan rapi, ya. Dan ini semuanya mempunyai makna, ada artinya. Apa sih manfaat dari kita untuk mempelajari tentang peta pikiran ini? Jadi peta pikiran ini akan memperkuat ingatan kita. Kita akan lebih mudah memahami sebuah teks dengan peta pikiran ini. Kemudian kita juga akan memahami bacaan atau teks dengan mudah. Dan selanjutnya tentu akan membuat belajar kita menjadi lebih menyenangkan. Kamu bisa membuat peta pikiran dari hampir semua mata pelajaran dengan diwarnai, kemudian membuat gambar-gambar yang menyenangkan. Nah, itu akan membuat lebih mudah kita memahami sebuah soal, ya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ada sebuah paragraf. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal dengan singa barong. Nah, reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Oke, mari kita lihat bagaimana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk peta pikiran. Mudah sekali. Nah, kita lihat di sini. Hanya buat garis seperti ini, kita di sini dilihat gagasan pokok, yaitu terdapat di kalimat utama, yaitu reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Ya, ini adalah gagasan pokok terdapat di awal paragraf. Ini merupakan kalimat utama. Dan kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Ya, kita lihat. Nah, pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Ini adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini merupakan inti daripada gagasan pendukung, yaitu tentang singa barong. Dan di sini kalimatnya mengatakan reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Ya, gagasan berikutnya yaitu tentang isi cerita dari reok Ponorogo. Ya, sederhana banget dan mudah sekali, sehingga tujuan dari peta pikiran ini agar kita lebih mudah untuk mengingat isi dan informasi penting dari teks ini. Mudah sekali kan?
Oke anak-anakku, terima kasih banyak sudah memperhatikan apa yang Bu Guru jelaskan. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa belajar. Walaupun itu PJJ tidak menjadi masalah, tetapi yang paling penting adalah kamu bisa mengikuti pelajaran dan memahami apa yang Ibu Guru sampaikan. Ya, tetaplah memancarkan energi yang baik, ya, supaya selalu bersemangat dan disiplin tentu saja. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Dan stay at home, stay safe, jangan pergi keluar kemana-mana karena di luar masih banyak, masih ada virus, ya. Jadi kalaupun toh keluar, dan itu sangat penting, tentu saja terapkan 3M ya kan, menjaga jarak atau social distancing, mencuci tangan dan memakai masker. Ya anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi berikutnya.